Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi strategi dalam praktek. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Amalia Yulianti dengan NIM belakang 0065. Yang kedua ada Nilma Dwi Setiana dengan NIM belakang 0077. Dan saya sendiri, Dinda Putri Maheswari dengan NIM belakang 0087. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia. Strategi integratif. Strategi integratif adalah strategi yang memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan pesaing yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan. Jenis integrasi vertikal. Yang pertama ada integrasi ke depan. Integrasi ke depan mengacu pada saat perusahaan memperoleh kendali atas tahap yang lebih jauh dalam proses produksi, juga dikenal sebagai hilir. Misalnya, organisasi dapat mengambil kendali atas proses pasca produksi dengan menangani distribusi mereka sendiri atau membuat toko retail mereka sendiri. Ini meningkatkan profitabilitas organisasi dengan menghilangkan kebutuhan akan perusahaan perantara. Yang kedua, integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang adalah ketika sebuah perusahaan mengambil kendali dari tahap yang mendahului mereka dalam proses produksi, juga disebut sebagai hulu. Misalnya, pengecer dapat membeli perusahaan yang menangani pembuatan produknya. Integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah upaya untuk memperluas bisnis dengan masuk tahap lain dalam rantai pasokan saat ini di bawah kepemilikan atau kendali sebuah perusahaan. Caranya mungkin melalui merger, akuisisi, atau pertumbuhan internal. Contohnya adalah Google menyediakan sistem operasi untuk smartphone yang diakuisisi Motorola sebelum Lenovo untuk menandai masuknya ke dalam pasar smartphone dan merupakan kasus forward integration. Integrasi horizontal. Integrasi horizontal berarti mengkombinasikan beberapa bisnis dalam rantai produksi yang sama di bawah satu koordinasi atau kendali. Contoh dari integrasi horizontal adalah Facebook yang mengakuisisi WhatsApp. Keduanya berasal dari segmen media sosial dan hanya untuk mendapatkan pangsa pasar. Facebook pada dasarnya telah mengakuisisi WhatsApp untuk tetap kompetitif di sektor media sosial. Dengan demikian, akuisisi semacam ini dapat menjadi contoh ekspansi greenfield, karena WhatsApp memiliki pengaturan dan basis pelanggan sendiri. Tidak ada penyiapan baru yang dilakukan oleh Facebook. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nilma Septiana Dewi. Keuntungan strategi integrasi vertikal ada beberapa. Yang pertama ada menambah kemampuan teknologi secara material, dan yang kedua ada memperkuat posisi kompetitif perusahaan, dan yang ketiga ada meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pada integrasi vertikal tidak memiliki strategi hasil nyata atau menguntungkan, kecuali investasi tambahan dapat dibenarkan dengan mengkompensasi peningkatan biaya perusahaan, diferensiasi atau kekuatan kompetitif perusahaan. Selanjutnya ada kerugian pada strategi integrasi vertikal. Kelemahan paling serius dari integrasi ini mencakup masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama ada keusangan karena teknologi baru. Jadi pada strategi ini berpotensi merugikan perusahaan ketika teknologi baru berkembang dengan cepat dan berinovasi. Perusahaan kemudian dipaksa untuk berinvestasi kembali dalam teknologi baru agar tetap kompetitif. Yang kedua ada biaya lebih tinggi karena volume yang lebih rendah. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur, kemungkinan pada perusahaan ini tidak dapat menjaga biaya serendah pemasok independen yang menjual kebanyakan pelanggan, seperti misalnya produsen mobil memiliki pabrik bannya sendiri dan produksi bannya kemungkinan terbatas, sedangkan perusahaan ban yang berdiri sendiri dapat menjual ke banyak produsen mobil sehingga dapat mencapai skala ekonomi yang tinggi. Selanjutnya ada hasil yang tidak menguntungkan. Jadi pada integrasi vertikal ini biasanya biayanya sangat mahal sehingga menumbuhkan rantai pasokan yang tidak selalu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang keempat ada kehilangan fokus berkelanjutan pada bisnis asal. Misalnya pada perusahaan manufaktur sangat baik dalam menjual produknya, tetapi perusahaan tersebut kurang siap mengelola proses manufakturnya. Jadi dapat kehilangan fokus yang berkelanjutan pada bisnis utamanya. Selanjutnya ada keuntungan strategi horizontal.
Integrasi horizontal menawarkan sejumlah keuntungan. Yang pertama ada peningkatan kekuatan pasar. Jadi integrasi horizontal mengarahkan ke konsolidasi industri karena berada pada tahap yang sama dalam rantai nilai industri. Integrasi ini dapat meningkatkan posisi strategi perusahaan. Selanjutnya ada eliminasi duplikat bisnis. Perusahaan fokus pada bisnis inti, sedangkan anak perusahaan dianggap pasar menjadi bisnis non inti pada perusahaan. Selanjutnya ada meningkatkan kapasitas keuangan. Ketika mengakuisisi atau mendirikan anak usaha, perusahaan mengkonsolidasikan pendapatan dari entitas yang berada di bawah kendali. Kapasitas keuangan menjadi lebih besar, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh peringkat kredit yang lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan dapat memperoleh pendanaan yang lebih murah. Selanjutnya ada peningkatan diferensiasi. Integrasi horizontal memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengisi kesenjangan dalam penawaran produk. Entitas gabungan dapat menawarkan rangkaian lengkap produk dan layanan. Selanjutnya ada pengurangan intensitas persaingan. Secara keseluruhan, struktur industri menjadi lebih terkonsolidasi dan berpotensi lebih menguntungkan. Integritas mengubah struktur industri yang mendasari dan mendukung perusahaan yang ada. Persaingan cenderung menurun dengan asumsi tidak ada pendatang baru. Selanjutnya ada meningkatkan daya tawar atau pemasok dan pembeli. Pada strategi ini menggabungkan beberapa bisnis dalam rantai produksi yang sama di bawah satu koordinasi sehingga akan sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan oleh pembeli, maka daya tawar atau pemasok dan pembeli akan meningkat. Dan yang selanjutnya ada kerugian strategi horizontal. Jadi bila integrasi horizontal itu menghambat suatu perusahaan, kerugian terburuk yang dapat dihadapi perusahaan tersebut adalah pengurangan nilai keseluruhan perusahaan karena sinergi yang diharapkan tidak pernah terwujud terlepas dari biaya integrasi horizontal. Jadi kelemahan lainnya dapat berupa mencakup dampak hukum jika penggabungan horizontal tersebut menghasilkan perusahaan yang dianggap monopoli sehingga menguasai pangsa pasar yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Strategi intensif ialah strategi yang membutuhkan upaya intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan di antara pesaing. Macam-macam strategi intensif. A. Strategi penetrasi pasar atau market penetration. Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan pangsa pasar dari produk dan jasa yang ada melalui usaha pemasaran yang lebih gencar. Penetrasi pasar meliputi meningkatnya angka tenaga penjual, meningkatkan beban iklan, menawarkan promosi penjualan item secara ekstensif atau meningkatkan usaha publikasi. Contohnya, Coca-Cola menerapkan strategi penetrasi pasar dengan cara menciptakan suatu tren dan membuat iklan yang unik dan kreatif dengan meluncurkan iklan Coca-Cola Ber. Dilihat dari iklan ini, Coca-Cola ingin menciptakan suatu image bahwa dengan minum Coca-Cola dapat membuat konsumen menjadi lebih bersemangat. B. Strategi pengembangan pasar atau market development. Pengembangan pasar melibatkan pengenalan produk atau layanan saat ini ke dalam area segmen pasar baru. Segmen pasar baru dalam hal ini adalah segmen geografis, demografis, perilaku, atau segmen psikologi. Ada beberapa pedoman pengembangan pasar yang mungkin merupakan strategi yang sangat efektif. Yang pertama, saluran distribusi baru tersedia yang handal, murah, dan berkualitas baik. 2. Suatu organisasi berhasil pada produk atau jasa yang dijual pada salah satu wilayah target pasar. 3. Ada pasar baru yang belum dimanfaatkan atau tidak jenuh. 4. Organisasi memiliki modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola operasi yang diperluas. Contoh, Miniso dan Usupso yang membuka gerai barunya di Solo dengan tujuan untuk mengembangkan pasarnya. Selain itu, PT Garuda Indonesia juga membuka beberapa rute penerbangan baru baik domestik maupun mancanegara, seperti Solo Jeddah, Jakarta Malang, dan Yogyakarta Singapura. C. Strategi pengembangan produk atau product development. Pengembangan produk adalah strategi yang mencari kenaikan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasa saat ini.
Ada 5 pedoman pengembangan produk yang mungkin merupakan strategi yang sangat efektif untuk dikejar. Yang pertama, organisasi memiliki produk yang sukses yang berada dalam tahap kematangan siklus hidup produk. Dalam hal ini, bertujuan untuk menarik pelanggan yang puas untuk mencoba produk baru atau yang ditingkatkan sebagai hasil dari pengalaman positif mereka dengan produk atau layanan organisasi saat ini. Yang kedua, organisasi bersaing dalam industri yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang cepat. 3. Pesaing utama menawarkan produk berkualitas lebih baik dengan harga yang sebanding. 4. Perusahaan bersaing dalam industri dengan pertumbuhan yang tinggi. 5. Perusahaan memiliki kemampuan penelitian pengembangan yang kuat. Contohnya, PT Unilever Indonesia mengembangkan produk Pepsodent dengan beberapa varian baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.